Selamat datang kembali kepada Presiden kita. Sekalipun saya bukan Jancukers, tapi boleh ya nyebut saya. Dan kepada Prof. Siti Zuhro, Mbak Wiwi yang saya hormati, selamat datang kembali. Tentu kepada para kiai kita, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, kemudian Ustaz Ahmad Syekhu, Habib Abu Bakar Habsyi, Dr. Jazil Juwaini, dan seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, anggota DPR, anggota DPRD, dan kemudian seluruh pimpinan dan seluruh peserta webinar dan juga lomba pidato biografi tokoh nasional yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah dicerahkan dengan pencerahan yang sangat mendasar, sangat penting, dan sangat memantik ya untuk kita bisa berdialog lebih lanjut. Secara prinsip, saya juga mengapresiasi apa yang terus secara istiqomah dilakukan oleh fraksi PKS dan oleh PKS, yaitu terus menghadirkan semangat yang tidak pernah putus, tidak pernah lelah, tidak pernah kemudian menjadi surut karena diomongin atau karena dibully gitunya, atau kemudian menjadi jumawa karena dipuji-puji. Tapi PKS dalam perjalanannya, termasuk oleh fraksi PKS, tetap menghadirkan beragam kegiatan yang membuktikan bahwa sebagai partai politik memang seharusnya dia tidak klasik, tidak sebagai partai politik yang hanya berurusan dengan kekuasaan dan perebutan kekuasaan, ya, apalagi perebutan kekuasaan. Tapi terkait juga dengan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik, untuk melakukan advokasi politik, untuk melakukan, kalau dalam bahasa pesantrennya, amar ma'ruf juga nahi mungkar. Tapi pastilah dengan cara yang ma'ruf dan tidak dengan cara yang mungkar. Salah satu bentuk kegiatannya adalah seperti siang hari ini adalah melakukan kembali, karena ini sudah setiap tahun dilakukan, yaitu memperingati Hari Pahlawan, sebagaimana sebelumnya juga memperingati Hari Sumpah Pemuda, memperingati Hari Santri Nasional, memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kemerdekaan Indonesia, memperingati hal-hal yang membuktikan bahwa memang PKS tidak pernah berbasiskan kepada jualan ayat dan mayat, gitu ya. Kan ada yang sebagian mengatakan PKS itu jualannya hanya ayat dan mayat. Padahal mana ada sih mayat yang dijual dan ayat yang dijual. Kita selalu, PKS ini menghadirkan melalui fraksinya kegiatan terbuka, melibatkan dan mengundang tokoh-tokoh yang sangat beragam. Saya kira PKS lah yang paling banyak mengundang Presiden Jancukes Mas Sujiwo-Tejo. Ya Mas ya. Itu saya kira keberanian tersendiri, bukan hanya berani mengundang Presiden Jancukes loh. Ini nggak main-main ini. Berani mengundang dan beliau berani datang. Ini sebuah tumbuh oleh tutup yang luar biasa nih. Yang mengundang berani, yang diundang berani. Itu menandakan bahwa ada tali asih dan tali jiwo gitu ya, yang kemudian nyambung di antara kita semua. Yang hakikatnya adalah PKS ingin menegaskan kembali, sekalipun barangkali klasik, tapi mengingatkannya terus dipentingkan karena selalu juga ada upaya yang terus ingin mencoba untuk memanai partai politik itu ya hanya tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Partai politik itu paling hanya untuk cari kekuasaan, setelah itu melupakan konstituen. PKS membuktikan bahwa yang demikian itu adalah sebuah cara paham yang salah dan sebuah cara paham dan pendapat yang harus selalu dikoreksi. Dikoreksinya memang saya sepakat dengan Presiden kita, Pak Sujiwo-Tejo, tidak lagi hanya dengan secara verbal, tapi juga secara aksi. Dan bukan hanya sekali, tapi aksi yang berulang-ulang. Dan PKS sudah melakukannya secara aksi, secara terbuka, dan berulang-ulang. Baik yang terkait dengan masalah seperti hari ini kita melakukan memperingati Hari Pahlawan, maupun juga dalam bentuk-bentuk yang lain ya, yang secara langsung ketika kita bicara tentang masalah COVID-19. Dan saya kira, saya sepakat sekali lagi bahwa tema ini tentu haruslah dilakukan kontekstualisasi. Sehingga kemudian anak-anak generasi milenial, generasi Z, dan lain sebagainya itu paham betul begitu ya tentang siapa diri mereka, di mana mereka berada, dan ke depannya bagaimana, dan kemudian apa yang penting untuk selalu bisa kita warisi dan kita wariskan. Nah, salah satu yang kemudian terjadi adalah PKS ini membuktikan bahwa dirinya memang adalah komunitas untuk semuanya. Ketika terjadi COVID-19,
bukan hanya PKS motong gaji sampai 7 kali. Mas Sujiwo Tejo ini juga saya kira satu-satunya partai yang melakukan pemotongan gaji yang kesekian kalinya. Tapi kemudian dipergunakan untuk apa? Apakah hanya untuk konstituennya saja? Ternyata bersama dengan DPP PKS dan seluruh keluarga besar PKS, dia dipergunakan untuk membantu seluruh warga bangsa. Bahkan ketika melakukan disinfektanisasi rumah-rumah ibadat, yang dilakukan oleh kader PKS bukan hanya masjid dan musola yang didisinfektanisasi, tapi juga ada vihara, ada juga gereja. Ketika kemarin melakukan kegiatan vaksinasi secara gratis, pesertanya juga tidak ditanya, Anda Muslim atau tidak, Anda pemilih PKS atau bukan. Semuanya boleh datang dan semuanya boleh terlibat. Ada yang pakai kalung salib dan lain sebagainya, menandakan bahwa PKS sekali lagi ingin menegaskan bahwa begitulah seharusnya partai politik. Dihadir untuk semuanya, aksinya konkret, berkali-kali, berulang-ulang, begitu ya, dan tidak lagi melakukan pendekatan yang membelah, tapi justru yang menyatukan. Inilah yang saya kira saya bisa difahami mengapa kemudian 9 calon atau 9 tokoh yang dipidatokan atau dilombakan atau dipidatokan itu menghadirkan keragaman. Seandainya PKS hanya terkait dengan masalah keislaman saja, mungkin yang akan diambil hanya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, begitu. Seandainya PKS hanya politik saja, mungkin yang akan diambil hanya Bung Karno atau Bung Hatta. Seandainya PKS hanya misoginis saja, pro laki-laki saja, dan anti kepada perempuan, yang diambil hanya tokoh-tokoh laki-laki. Tapi ternyata PKS juga menghadirkan tokoh-tokoh perempuan untuk dipidatokan. Seandainya pahlawan itu hanyalah yang diakui oleh negara atau yang sudah diakui oleh negara, tentulah Rahma Yanusia tidak diajukan di sini. Inilah jawabannya Pak Sujiwo Tejo, bahwa bagi PKS pahlawan itu adalah diakui oleh negara atau belum diakui oleh negara. Kalau mereka betul-betul adalah pahlawan, itulah pahlawan yang sejati. Dan barangkali justru pahlawan yang sejati adalah yang tidak diketahui di mana mereka dimakamkan. Ada seorang tokoh, Mas Sujiwo Tejo, yang anggota BPUPK, alumni Al-Azhar. Beliau adalah seorang pejuang, dan beliau alumni pesantren Al-Khairiyah di Banten, dan kemudian beliau hilang sampai hari ini tidak diketahui di mana dimakamkan. Karena beliau berjuang demikian rupa menghadapi kelas militer Belanda, dan kemudian beliau hilang. Sampai hari ini tidak diketahui. Kiai Haji Hasan Fathullah itu mungkin Ustaz Jazil juga ini akan mengusulkan nanti sebagai calon pahlawan nasional dari Banten, karena ini beliau belum diusulkan. Jadi PKS karenanya ingin menegaskan bahwa kepahlawanan adalah kontribusi yang luar biasa bagi kemanusiaan, sudah diakui oleh negara atau belum diakui oleh negara, tetapi jelas bahwa manfaat mereka kepada kehidupan berbangsa dan bernegara luar biasa. Bahwa mereka kemudian mampu untuk memberikan guidance dan atau semacam mercusuar begitu ya, yang bisa dirujuk oleh umat dan oleh bangsa ketika kita sekarang berada dalam kondisi yang berat. Banyak orang mengatakan kita berada di kondisi COVID-19 yang sangat berat. Tetapi saya selalu sampaikan dalam beragam pidato saya atau dalam beragam prasaran saya bahwa satu abad yang lalu itu juga terjadi yang namanya pandemi flu Spanyol, dan itu tidak kalah dahsyatnya daripada yang sekarang. Mungkin bahkan lebih. Hanya karena waktu itu transportasi dan komunikasi tidak setransparan sekarang. Tapi apa yang terjadi? Para pahlawan bangsa kita justru pada kondisi COVID-19 yang dalam kondisi pandemi flu Spanyol yang demikian dahsyat, dalam kondisi bahkan mereka dijajah oleh Belanda, mereka bisa menghadirkan jati diri mereka sebagai calon-calon pahlawan yang luar biasa, menghimpun diri dalam Persatuan Indonesia, kemudian menghadirkan Kongres Pemuda Indonesia, Kongres Perempuan Indonesia, menghadirkan kemudian MIAI, kemudian BPUPK, kemudian Panitia 9, kemudian PPKI, kemudian Indonesia Merdeka, Resolusi Jihad, PDRI, NKRI, mengembalikannya ke NKRI setelah jadi RIS, dan itu adalah hampir semua mereka yang terlibat adalah mereka yang dahulu bertemu dengan kondisi COVID, kondisi pandemi tahun 1920. 20 tahun berikutnya, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang hebat. Nah, kita berharap bahwa dari peringatan Hari Pahlawan dan sekaligus juga Lomba Nasional Pidato Kepahlawanan ini, dari para tokoh bangsa ini, saya sepakat dengan Mas Sujiwo Tejo, agar para peserta kita
tidak sekedar menghafalkan dan apalagi mempidatokan dengan retorika yang sangat bagus, itu tentu baik. Tapi lebih baik lagi adalah bagaimana itu nilai-nilai kepahlawanan itu diinternalisasi sedemikian rupa, sehingga kemudian bisa diaktualisasi menjadi bekal bagi para anak bangsa, mencintai bangsa, mencintai negara, mencintai masa depan mereka dalam bingkai yang sudah juga digariskan dan disepakati oleh para bapak bangsa yang saya berkeyakinan itu tetap amat sangat dipentingkan. Kita tetap pastilah amat sangat mementingkan kesepakatan-kesepakatan bapak bangsa yang bernama Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, prinsip yang kami di MPR menyebutnya sebagai 4 pilar, itu jelas amat sangat penting untuk terus dijadikan sebagai guidance bagi generasi milenial, generasi Z, dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi semakin nyaman untuk diinternalisasikan ketika dipersonifikasikan pada perilaku dan pada biografi yang kemudian bisa dipidatokan dari para tokoh yang disampaikan oleh PKS. Ada 9 tokoh tadi itu, 6 dari kalangan laki-laki, 3 dari kalangan perempuan. Nah, kita berharap tokoh-tokoh yang lain seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Jiwa Tejo, pastilah juga sangat layak untuk diusulkan. Banyak sekali yang juga sangat layak untuk diusulkan. Seperti tadi Ratu Kalinyamat di belakangan juga memang cukup ramai dibicarakan ya. Dan itu satu hal yang amat sangat mencerahkan saya kira. Dan PKS saya kira wajar juga untuk naik tahun depan bisa menjadi bagian daripada yang mengusulkan. Itu sebuah terobosan yang amat sangat bagus. Terakhir yang saya katakan adalah bahwa kita berharap dari kegiatan ini sekali lagi menegaskan kembali bahwa antara jas merah dengan jas hijau memang sewajarnya untuk semakin bergandeng tangan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah dan jangan sekali-kali menghilangkan jasanya para ulama dan jasanya umat. Karena Indonesia ini adalah kebersamaan antara kenegarawanan, keagamawanan, antara keumatan dan kebangsaan adalah menyatu. Nah, inilah yang bisa kita lihat secara prinsip dalam 9 tokoh yang diajukan ini. Bahkan Raden Ajeng Kartini, sekalipun beliau dengan Raden Ajengnya, dengan gelar kebangsawanannya dan dengan pakaiannya yang khas, tapi beliau pernah menjadi santri daripada Kiai Haji Soleh Darat. Dan beliaulah yang mengusulkan pada Kiai Haji Soleh Darat yang juga guru daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau bertiga ini ternyata satu guru satu ilmu sesungguhnya. Tapi Raden Ajeng Kartini mengusulkan satu hal yang luar biasa, yaitu agar Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Itulah karya Kiai Haji Soleh Darat, terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Jadi sebuah gambaran betapa kemudian tokoh-tokoh kita ini sudah menyatu padukan antara keagamaan dengan kebangsaan mereka, antara kehidupan mereka sebagai yang beragama dengan kehidupan mereka sebagai yang berbangsa. Itu sudah menyatu. Itu yang akan kita lihat dalam figur Bung Karno dengan beragam ceritanya, tapi kesatu paduan itu adalah tidak juga bisa diabaikan. Bung Hatta juga demikian, apalagi Jenderal Sudirman yang menegaskan tentang mengapa beliau selalu bisa. Ternyata beliau adalah murid juga daripada seorang kiai di Parakan. Demikian juga akan kita lihat bagaimana Cut Nyak, apalagi beliau dari Aceh, pastilah demikian. Nah, Rahmat El-Yunusiyah adalah tokoh yang juga dahsyat. Bayangkan bahkan Syekhul Azhar begitu terpana dengan apa yang dilakukan oleh seorang perempuan, seorang muslimah dari Padang Panjang, membuat pesantren khusus untuk perempuan. Dan itulah yang mengilhami Al-Azhar membuat fakultas khusus untuk perempuan. Subhanallah. Jadi dari Indonesia mencerahkan dunia. Jadi umumnya kan orang belajar dari Mesir dibawa ke Indonesia, dari Timur Tengah dibawa ke Indonesia. Ini Timur Tengah terpengaruh dari Indonesia. Berdirilah Kuliat Al-Banat di Jamiat Al-Azhar. Dari siapa? Dari seorang Rahmah El-Yunusiyah yang belum diakui sebagai pahlawan nasional, sekalipun beliau sudah diberikan bintang Mahaputra oleh pemerintah Indonesia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi akan menegaskan kembali kesatu paduan antara sejarah kita, antara kepahlawanan ketokan mereka, dan kontekstualisasinya dalam upaya untuk bagaimana kita melalui partai politik menghadirkan jiwa-jiwa anak muda yang kemudian terus bisa terinspirasi dari segala kebaikan dan keunggulan para tokoh bangsa untuk kemudian disumbangsihkan bagi masa depan Indonesia dan masa depan mereka semuanya, agar Indonesia kita betul-betul menjadi negeri yang dalam 100 tahun ulang tahun kemerdekaannya betul-betul menjadi negeri yang emas yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Matur nuwun, terima kasih. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi wa fatun qarib.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.